Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik terkait dengan faham di negara sekuler, volume 2. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 1, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau Huda, dan yang memberikan penjelasan ada yang benar dan salah, atau Furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai kelanjutan atas narasi volume 1 sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 6. Quran Surah An-Nisa ayat 62. Fa kaifa iza aswabathum musibatum bima aqaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billahi in aruna ila ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu, Muhammad, sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Ayat Al-Quran yang disebutkan di atas, menjelaskan bahwa orang-orang munafik, yang selalu mencari-cari kebohongan dan kejelekan, pada akhirnya akan tertimpa musibah akibat perbuatan mereka sendiri, dan meskipun mereka datang kepada Nabi Muhammad sambil bersumpah palsu bahwa mereka tidak bermaksud lain selain kebaikan, Allah akan mengungkap kemunafikan mereka dan tidak akan menerima sumpah atau alasan mereka. Penjelasan lebih lanjut. Musibah dari perbuatan sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang munafik akan mendapatkan balasan dari perbuatan buruk yang mereka lakukan sendiri saat di dunia juga, yaitu jika skala kemunafikannya mencakup mayoritas dari penduduknya, maka akan tertimpa dengan berbagai musibah seperti bencana alam, kesulitan ekonomi dalam negara dengan terlilit hutang yang besar, kemunduran dan kejatuhan nilai tukar mata uang, yang semuanya akan membawa kesulitan bagi mereka saat di dunia akibat perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin yang munafik, dan di akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Sumpah palsu. Di masa kenabian Muhammad dahulu, mereka orang munafik telah datang kepada Nabi Muhammad dengan bersumpah dan mengatakan ingin mencari dan berbuat kebaikan dan kedamaian, namun itu sebenarnya hanyalah upaya mereka dalam rangka untuk menutupi kebusukan hati dan niat jahat mereka. Hal yang sama dan mirip atas kelakuan para orang munafik di masa kini juga akan memiliki sifat yang serupa dengan para orang munafik saat di masa Nabi Muhammad, yaitu dengan selalu menyatakan sumpah dan janji akan berbuat kebaikan seperti janji untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat pada saat mereka berbicara dan berpidato di depan publik untuk menutupi kebusukan dan kebohongan mereka. Namun dalam realitas yang mereka kerjakan semuanya tidak sesuai dan tidak menepati atas semua janji yang disampaikan. Allah mengungkapkan kebenaran. Namun Allah SWT akan menyingkap tabir kemunafikan mereka dan tidak akan menerima alasan atau sumpah palsu yang mereka ucapkan, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Ayat ini adalah berisi peringatan keras bagi orang-orang munafik untuk tidak mempermainkan kekuasaan dan otoritas Allah dengan menyatakan kebohongan dan kemunafikan mereka, sehingga mendapatkan azab di dunia dan di akhirat, sebagaimana terbukti
Referensi 7. Quran Surah An-Nisa, ayat 63. Ulaki kalazina yalamullahu ma'afi qulubihim farid, enhum waizhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligho. Mereka itu adalah orang-orang yang, sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Kalimat tersebut adalah surat An-Nisa ayat 63 dalam Al-Quran, yang memerintahkan umat Islam untuk berpaling dari orang-orang munafik, menasihati mereka dengan perkataan yang menyentuh, serta berbicara kepada mereka dengan perkataan yang kuat dan berbekas di jiwa, karena Allah mengetahui isi hati mereka yang sebenarnya. Penjelasan ayat. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengetahui secara pasti isi hati orang-orang munafik, yaitu keinginan mereka untuk berpaling dari ajaran Islam meskipun di lisan mereka mengaku beriman. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka. Ini adalah perintah kepada umat Islam untuk tidak memedulikan ucapan dan sumpah mereka, serta mengabaikan mereka. Dan berilah mereka nasihat. Ini berarti memberi nasihat yang tulus dan menyentuh hati mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Kalimat ini menekankan pentingnya menyampaikan perkataan yang kuat dan mengena di dalam jiwa mereka, sehingga mampu menghentikan mereka dari kemunafikan. Konteks dan makna. Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah untuk menghadapi orang-orang munafik. Allah memerintahkan agar umat Islam bersikap tegas namun juga persuasif dengan memberikan nasihat dan perkataan yang berkesan, bukan dengan kekerasan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka tentang buruknya keadaan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Referensi 8. Quran Surah An-Nisa, ayat 77. Alam taro ilal lazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu iza fariqum minhum yahsyabuna asaka qasyatillahi aw asyadah qasya wa qulu rabbana lima katabta alainal qital laula akhortana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya aqlil wal akhiratu khairul liman ittaqaw wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kutipan tersebut adalah terjemahan dan penafsiran dari surah An-Nisa ayat 77, yang menjelaskan sikap orang-orang munafik yang takut akan perintah Allah untuk berperang karena cinta dunia, sementara mereka sebenarnya menipu Allah dengan kemunafikan tersebut. Mereka lebih takut kepada musuh daripada kepada Allah, dan meminta agar kewajiban perang ditunda, padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan singkat surah An-Nisa ayat 77. 1. Konteks awal. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan retoris yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, menanyakan apakah beliau memperhatikan orang-orang yang sebelumnya hanya diperintahkan untuk menahan tangan dari peperangan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. 2. Timbulnya ketakutan. Ketika mereka, golongan munafik, akhirnya diwajibkan untuk berperang, mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa kepada musuh, bahkan melebihi rasa takut mereka kepada Allah SWT. 3. Keluhan munafik. Mereka mengeluh kepada Tuhan, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? 4. Perbandingan dunia dan akhirat.
Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan bahwa kesenangan di dunia hanya sedikit, sementara kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. 5 balasan di akhirat. Bagi orang yang bertakwa, balasan di akhirat adalah pahala yang besar, termasuk pahala karena turut berperang, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Inti dari ayat. Ayat ini menyoroti sifat kemunafikan orang yang enggan berjihad dan takut mati karena kecintaan mereka yang besar terhadap dunia. Mereka lebih mengutamakan kesenangan duniawi daripada kebahagiaan abadi di akhirat, padahal akhirat adalah tempat terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Referensi 9. Quran Surah An-Nisa, ayat 78. Aina ma'ataku'unuhu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hazihi min indi kullu min indillah fama alika kulakil qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan mereka mengatakan, ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan, sedikit pun. Keterangan ini adalah merupakan terjemahan dari surah An-Nisa ayat 78 dalam Al-Quran, yang menekankan bahwa kematian pasti akan datang dan tidak bisa dihindari, serta mengingatkan bahwa segala sesuatu, baik yang baik maupun buruk, datangnya adalah dari Allah SWT, dan bukan dari manusia seperti Muhammad SAW. Ayat ini juga mengkritik orang-orang munafik karena mereka tidak memahami hakikat ketentuan Allah dan menyalahkan manusia atas kejadian yang terjadi. Penjelasan lebih lanjut. Kematian adalah kepastian. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada tempat yang dapat menyembunyikan seseorang dari kematian, bahkan benteng yang paling kokoh sekalipun tidak akan mampu melindunginya dari ajal. Sumber segala sesuatu adalah Allah. Ayat ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang memiliki keimanan lemah akan mengatakan bahwa kebaikan datang dari Allah dan keburukan dari manusia. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW. Namun, ayat ini mengoreksi pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari sisi Allah. Kritik terhadap kaum munafik. Frasa, maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan, sedikit pun mengacu pada perilaku orang-orang munafik yang tidak dapat menangkap kebenaran tentang ketetapan dan kekuasaan Allah, serta sering menyalahkan pihak lain atas nasib yang menimpa mereka. Tujuan ayat ini berfungsi sebagai pengingat untuk memahami bahwa semua urusan kehidupan, termasuk rezeki dan musibah, sudah diatur oleh Allah dan merupakan bagian dari takdirnya. Referensi 10. Quran Surah An-Nisa, ayat 81. Wa yaqulu unat ho'atum fa'iza barzu'u min, indika bayatat ho'ifatum minhum ghairul lazili takul, wallahu yaktubu ma'ayubayituhun, farid, enhum wa tawakkal, alallah, wa kafa'a billahi wakila. Dan mereka, orang-orang munafik, mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi, apabila mereka telah pergi dari sisimu, Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan, lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Teks yang Anda berikan adalah terjemahan dari surah An-Nisa ayat 81 dalam Al-Quran, yang menggambarkan sifat orang-orang munafik yang pura-pura patuh di hadapan Nabi Muhammad SAW, namun di belakangnya mereka merencanakan siasat yang bertentangan. Allah SWT mengingatkan bahwa Dia mencatat setiap siasat mereka, memerintahkan untuk tidak menghiraukan mereka, dan menganjurkan untuk bertawakal kepadanya, karena Dia adalah pelindung terbaik.
Penjelasan ayat. Dan mereka, orang-orang munafik, mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Ayat ini menggambarkan kemunafikan orang-orang yang di depan Nabi Muhammad SAW mengakui kewajiban mereka adalah taat, meskipun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Tetapi, apabila mereka telah pergi dari sisimu, Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka menjauh dari Nabi, mereka diam-diam merencanakan tindakan yang berbeda dari apa yang telah mereka sepakati di hadapan Nabi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Allah mengetahui dan mencatat semua rencana tersembunyi mereka. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak terlalu mempedulikan mereka dan untuk berserah diri dan bertawakal kepadanya. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Ini adalah penegasan bahwa Allah SWT adalah pelindung dan penolong yang terbaik yang akan memberikan keadilan dan perlindungan. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.